Kami dari Kabupaten Mamasa terima kasih dan demikianlah penyampaian saya. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih disampaikan Bapak Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Kota Palu oleh Bapak Insinyur Elisa Punahalo MM. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku muslim dan tetangga hadir, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa, Tuhan yang kita sembah bukan karena kematian, tetapi karena menghimpun dan menuntun kita dari tempat kita masing-masing dan dapat bertemu di sini dalam suasana duka yang sangat dalam atas kepergian orang tua kekasih kita Bapak Solai di siang hari ini. Lebih khusus keluarga besar Mama Iga, Oma Opa lainnya yang hadir di pelataran duka ini yang saya kasihi, izinkan saya menyampaikan kepada sidang perkabungan yang terkasih ungkapan hati belasungkawa yang sangat dalam atas berpulangnya kakak saudara kita, orang tua kita. Di hadapan kita jenazahnya dipersiapkan untuk pemakaman. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan dan kasihi, almarhum adalah sosok yang sangat saya hormati. Pada saat tahun 1982 saya ditempatkan di Dinas Kehutanan Provinsi. Sebelum saya berangkat dari Jakarta, saya singgah 2 hari di Makassar. Kakak kami bersama dengan Mama Pati, namanya Siska Siri, menyampaikan kepada saya, syukur Lisa, kau ditempatkan ke Palu. Ada temanku di sana, lihat-lihat kau. Siapa itu Kak? Solai Bulog. Saya bilang, oh iya, saya tahu, saya masih kecil. Saya tahu beliau sangat disegani. Dan dia petugas BPDAS, dan salam semuanya saya sampaikan dengan sangat hormat. Walaupun saya calon pemimpin, asal ketemu almarhum di pelataran Dinas Kehutanan paling saya hormati. Di luar di mana-mana pun saya kadis di wall, kalau saya datang saling duluan aku menyapa dia. Itulah sedikit sejarah kenapa saya merasa sangat dekat dengan almarhum dan betapa sedihnya setelah peristiwa itu saya tidak bisanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya 20 tahun kepala dinas, tidak pernah saya merasa dia almarhum. Walaupun di struktur saya di atas, tetapi saya sangat menghormati kakak Solai. Itulah sedikit sekelumit apa yang saya alami dengan kepergian almarhum. Pada saat ini saya sangat
bersiap diri untuk menghitung suara, tetapi saya lebih mendahulukan harus datang, sehingga tadi Bapak Heren saya bilang, Dek, saya, adinda saya akan hadir karena beliau adalah kakak saya di Kehutanan. Itulah sedikit yang saya dapat sampaikan, dan kepada segenap PMTI Provinsi yang hadir yang saya hormati, baik pengurus inti maupun pengurus lainnya, pengurus PMTI Kota Palu yang hadir, dan pengurus persekutuan atau ranting lainnya yang saya hormati yang juga hadir. Izinkan saya mewakili Bapak dan Ibu sekalian menyampaikan duka yang sangat dalam atas berpulangnya almarhum kakak saudara kita, orang tua kita, Opa terkasih. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, ungkapan terima kasih keluarga sekaligus ungkapan duka cita dari Himpunan Keluarga Seadang Balusu atau HKSB yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Aris Bulo Pasaru MM. Disilakan. Shalom, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu pendeta yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ketua PMTI Kota Palu yang kami hormati, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Toraja, Bapak Ibu saudara-saudari yang datang bersama-sama kami duduk di rumah di sini dalam rangka pemakaman ketiga kerangka jenazah kekasih Bapak Soleh Bulo, Bapak Boy Dumba, dan Bapak Rumbelayub. Yang saya kasihi anak-anakku, Mama Sela bersama anak-anak, Mama Iga bersama anak-anak, Bapak Johan, dan seluruh keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, saya mohon izin sejenak. Sekalipun tadi malam saya berdiri di tempat ini juga sudah menyampaikan informasi, tetapi izinkan saya mengulangi karena mungkin masih ada beberapa di antara kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang belum terlalu jelas melihat bahwa di depan ada 3 krans bunga yang tertuliskan almarhum Soleh Bulo, almarhum Boy Dumba, dan almarhum Rumbelayub. Tetapi fakta kelihatan hanya 1 peti. Jadi saya mohon izin, saya ulangi lagi, sekalipun tadi malam saya sudah sampaikan, mungkin tidak semua yang hadir tadi malam hadir juga saat ini, bahwa pada hari Rabu jam 11 siang ada warga masyarakat di Petobo sedang mencari-cari sesuatu di lahan bekas likuifaksi akibat gempa bumi 28 September 2018, karena memang di daerah likuifaksi di Petobo itu sudah dijadikan sebagai daerah wisata gempa. Jadi di sana setiap harinya itu banyak orang yang mencari-cari sesuatu, termasuk ditemukannya identitas kakak orang tua Opa Bapak Soleh Bulo. Ditemukanlah tas pinggang dan dibukalah oleh orang itu, ternyata di dalamnya ada SIM dan KTP yang masih utuh dan masih terang benderang dibaca, dan orang itu mengenal baik almarhum Bapak Soleh Bulo dan semua anak-anaknya dikenal baik, Bapak Iga, Bapak Juan, dan yang lain-lain, termasuk anak kekasih Bapak Grace, Bapak Rante Patiung. Datanglah dibawa itu tas pinggang dan identitas itu sama Pak Rante Patiung, dan kemudian diteruskan sama Bapak Iga. Lalu kemudian sorenya hari Rabu itu dicek ke lokasi dan dikatakan jangan diganggu, besok hari Kamis kami datang untuk gali. Itu syukur kepada Tuhan, melalui Bapak yang di Biromaru itu kami aminkan bahwa semua rencana indah bagi kami keluarga
yang Tuhan tunjukkan selama 5 tahun 5 bulan dalam masa pencaharian, sekalipun pada waktu awal tahun 2019 di tempat ini juga dari Jemaat Elim Gereja Toraja mengatakan bersama keluarga kita ibadah penguatan dan mungkin kita hentikan pencaharian. Itu pikiran kami keluarga, tapi kemudian pikiran Tuhan tidak seperti itu, terus memberi penguatan kepada keluarga dalam penantian. Ternyata pada hari Rabu jam 11 siang itu ditunjukkan melalui orang di baru itu. Lalu kemudian hari Kamis jam 8 pagi sampai jam 2 dilakukan penggalian. Nah, seterusnya Bapak Ibu yang saya hormati, tulisan keras bunga 3 nama di depan kita ini bahwa pada saat terjadi bencana alam gempa bumi, dilihat oleh saksi mata yang masih hidup, yang datang juga pada saat penggalian mengatakan, saya lihat betul ketiga orang itu bersama-sama. Jadi setelah penggalian didapatkan, Tuhan tunjukkan, lalu kemudian didapatlah satu-satu organ tubuh kerangka mulai dari tulang sampai kepada tengkorak, dan kemudian meyakinkan kami keluarga bahwa inilah Bapak Soleh Bulo atau Dede Iga, yaitu rambut yang persis foto di depan ini masih berbentuk demikian, warnanya berubah menjadi kuning. Secara teori kami katakan bahwa itu karena bercampur dengan lumpur tanah. Lalu kemudian jaket yang dipakai masih jaket itu dihafal semua anak-anaknya. Lalu kemudian digali didapatkanlah ada perbedaan organ tubuh tulang. Kemudian kami bersama-sama dengan keluarga dari ayah dan ibu dan keluarga saudara-saudara dari almarhum Boduma Rombelayuk, kami duduk di lokasi penggalian. Saya katakan mari kita duduk sama-sama melihat kondisi atau fakta yang ditemukan dari organ tubuh kerangka jenazah yang ada di lubang ini. Lalu kemudian disepakatilah dalam bahasa Toraja Kikua dialang mau kada situru atau kumua, yaitu kada turu namui batu pip mabepang narubakan asam motoke dialang ni kada turu ki batu papan narubakan asam motoke dialang ni kada turu nagua ni para te keluarga jomai almarhum Boduma Solarom Belayu koyen naya motola di pemelo da solanasan la di patuna tapatarumi di gua tatorroi itu tu kita hentikan penggalian. Lalu kemudian kita katakan bahwa kerangka organ tubuh dari 3 kekasih kita ini sudah inilah semuanya 3, sekalipun yang didapatkan yang diyakini semua keluarga dari tengkorak, model kepalanya Bapak Soleh Bulo dan rambutnya gigi masih utuh, rahang, kemudian tangan kiri kanan, tulang-tulangnya, kemudian tulang kaki diukur oleh anak kekasih Papajuan yang biasa kita dengar dalam sapaan outing. Dia bilang kakinya Papa dengan saya kurang lebih sama saya, lalu diukurlah panjangnya sama, lalu semakin diyakinilah bahwa sudah betul almarhum ini. Nah, itu kira-kira yang kami dapat sampaikan supaya tidak ada lagi yang kita bertanya mengapa 3 kemudian 1 detik ia moto dikua yang mau kada balo kada bulawan lain kada turu lakukan minggu keluarga pernah hari Kamis di tempat penggalian kerangka ketiga jenazah itu. Saya lagi disepakatilah bahwa dikatakan inilah semua bertiga kerangkanya dan kita satukan, kita bungkus dan dimasukkan dalam peti. Suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Aku nantikan
kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberi kekuatan penghiburan kepada saudara-saudara sekalian. Dan bagimu juga. Kita akan bermazmur dalam litani nasihat Allah dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Adapun manusia hari-harinya seperti robot. Seperti bunga di padang, tidak ia. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan Selama-lamanya sampai selama-lamanya atas bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agustinus Lukas SKMin. Kita akan pujian Pulang ke Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kita saat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang sungguh mengasihi kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di sini. Setelah sekian lama kami terpisah dengan orang tua kekasih, saudara-saudara kekasih kami, kini kami boleh memperjumpakan walaupun hanya dalam bentuk kerangka. Tapi kami yakin itu semua karena kasih Tuhan bagi kami, khususnya bagi keluarga. Karena itu Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu. Kami akan mengantar kerangka jenazah ini ke tempat pemakaman. Engkau kiranya memampukan kami untuk dapat menyelami dengan baik mana firman-Mu, khususnya sehubungan dengan apa yang kami sedang hadapi saat ini. Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yusa do kaki ate masker. Ya, kayak bang masalah situ yang menseki. Jadi, ya saya mohon maaf karena 3 hari ini saya flu dan rupanya MC kita bukan liturgus kita juga tadi flu juga. Mudah-mudahan tidak ada yang bertambah ya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, sesungguhnya kita semua yang hadir saat ini termasuk keluarga ya, kegembiraan kita itu jauh lebih banyak ya. Karena apa? Bayangkan ya, 5 tahun lebih, hampir 5,5 tahun kita terpisah dengan orang tua kekasih kita ini. Lalu tiba-tiba hal yang tidak kita sangka-sangka ya. Kalau saya tidak salah kemarin Bapak Iga katanya di TPS tiba-tiba dapat berita, iya kan? Kita tidak pernah sangka, tidak pernah bayangkan bahwa akan ada berita seperti itu. Lampamu utum papayan kalian nanti tomatua. Ya, tapi itu terjadi. Bapak cita. Ini sukacita atau duka cita? Kita jujur saja. Sukacita Bapak Ibu, ya. Sukacita. Ya. Saya setuju dengan Om Aris tadi bahwa sebenarnya duka cita kita itu sudah lewat, sudah terkubur 5 tahun yang lalu ya. Karena kita sudah melakukan penguatan ya, kita saling menguatkan, walaupun waktu itu saya belum ada di sini ya, keluarga dan jemaat saling menguatkan. Sehingga betul sekali lagi saya mau katakan ini adalah sebuah sukacita karena kita masih bisa dipertemukan oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita, walaupun masih sudah dalam keadaan keraka saja. Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan yang 2 orang ini ya, dan tongat siapa katu dia 4. Bapak Ibu, saya sedikit mengulas kembali apa yang Om Aris katakan tadi. Bagi kita orang Toraja ya, saya kira banyak orang-orang tua saya di sini yang lebih tahu daripada saya. Ini bukanlah persoalan kalau kita memahami adat ataupun kebiasaan kita orang Toraja mengenai orang-orang mati, acara-acara untuk orang mati semacam ini. Pertama, memang ada yang tinggal kita dapatkan kerangkanya, oke. Ya. Saya teringat Bapak Ibu, waktu saya baru sekitar tahun 90-an, saya baru selesai, waktu itu saya masih proponen kalau saya tidak salah. Waktu Tuhan Allah dimakamkan di Batu Papan, lalu ada, saya lupa siapa namanya ya, male di kali tu jenazah so daerah Silanan Tama, yang konon waktu itu katanya dibunuh oleh gerombolan. Tapi ada saksi mata yang tahu persis bahwa indet itu lalam terungnya itu dinain pamam merok pernah dibumbun ya. Lalu keluarga pergi cari, yang didapatkan waktu itu Bapak Ibu apa? Isin nama mau kita kesana ada 2 nak korek api misal di situ tanda bahwa
Nangnya mate korek na mate tomatua. Lalu itu dibawa dengan tanah, kemudian dimasukkan dalam peti dan diupacarakan bersama dengan jenazah pengarante Allah. Mungkin ada keluarga di sini yang tahu persis itu, tapi saya hadir waktu itu. Ya. Ada juga Bapak Ibu biasa paling kira ke aparakah atau mungkin hal semacam itu, tak emang mau diampak, tapi lalu apa yang dibawa? Tanah yang ada di situ, di patamba, di balon atau di buku namanya di lama, di koyamoto tanda. Tapi ada yang lebih unik lagi Bapak Ibu, ini perlu generasi muda tahu. Ada yang lebih unik lagi. Ya tu pisan tong nadolona, kirain ditemai perantau, istilah perantau. Ya tu nadolona kan budak temai keluarga mana, saya makai bundar, ditelu mana aku Kalimantan, seumbanani, tiba-tiba tak ada. Likwa tayo mau batu bangunan ini. Bagaimana mengupacaраkan itu Bapak Ibu? Nah, orang ini dikuat di poyan angin, ya toh? Ada orang tua saya yang tahu. Ditamu yang ini, nah di batu di poyan angin, dia lah tuh sambuk, nah di pori sang leto, namanya di tampang angin, toh? Apon no tuh angin lah, nah ditutup, nah di poyan mote. Oh, ini, ya. Tapi itu diyakini dan itu diupacarakan seperti orang mati. Ya, mungkin ada lagi yang lain, tapi itu yang saya tahu. Yang kedua itu saya sudah, tapi atau di poyan angin tayang kulambi itu. Tapi itu dari orang tua saya pernah cerita begitu. Ada keluarga di poyan angin. Tak ada yang Malaysia atau natu, ya. Nata yang ditandai kumpulan di batang Rabu kena di poyan bawah angin. Malet tahu lengan buntu na di poyan angin. Kau tahu sambung di mana di pertama Pak. Dan itu Bapak Ibu, ya, bagian dari cara mungkin boleh saya katakan kebijakan sosial, ya, internal Toraja, ya, yang membuat kita, ya, bisa tenang. Sebenarnya tak mereka keselamatan itu peto masalah begitu, bukan soal keselamatan di sini, tapi soal bagaimana kita keluarga menenangkan perasaan kita, hati kita. Dan apa yang menyebabkan itu tidak lain adalah karena kerinduan kita, ya, sebagai keluarga untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, apalagi yang ada sekarang Bapak Ibu keluarga, sekali lagi sungguh kita bersyukur kita masih bisa dapatkan kerangkanya, kita masih bisa dapatkan tempat posisi, walaupun dua orang ini ya dalam tanda kutip ya tak mau ditanda kumpulan atau mau tuh kerangka sang mai, ya, tapi ada yang kita ambil dan kita bawa ke sini. Dan Bapak Ibu, saya hanya ingatkan bahwa hal semacam ini bukan lagi soal selamat atau tidak, tapi sebagai keluarga tanda kama maliranta dinain pasau penanta, ya, kumo oye tola nakama sisa di matua, ya, nama adin sia di pogok te agan susite. Itu satu kesyukuran besar bagi kita, karena bagaimanapun Bapak Ibu, tidak ada satupun hal dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, ya, yaitu madi ita, ya, lako teman-teman tolong bangeden tak gitu tangladen teman-teman tak mui nadolong, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya tadi malam berpikir dalam hubungan dengan ini apa yang saya ingin sampaikan di tengah-tengah kita. Saya mencoba mengingat, ya, dan mencari Alkitab, dan saya mendapatkan bacaan kita pada saat ini. Sungguh luar biasa, ya. Hal yang tidak jauh beda dilakukan oleh bangsa Israel, ya, terhadap nenek moyangnya, yaitu siapa? Yusuf. Yusuf yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun meninggal, ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir,
dia halah tu batang rabu kena nah halah Musa tu batang rabu kena bahai. Di kaburu jo di sana Sikem, dia dikuburkan di Sikem. Jadi sepanjang perjalanan bangsa Israel, kerangka jenazah dari Yusuf ini dibawa. Pertanyaan saya adalah, apakah secara utuh, ya, badan atau apa, secara fisik Yusuf dibawa pada saat itu utuh? Tidak. Pasti dia itu tak mau kuliin aja, dan dikatakan dalam pembacaan kita kerangkanya saja. Tapi apa yang ada di dalam ini, nilai yang ada di dalam adalah bagaimana bangsa Israel tetap diajak untuk, ya, memelihara kasih sayang terhadap orang tua, terhadap keluarganya, keluarga dan sebagainya. Tapi yang utama adalah pada saat orang tua kita masih ada hidup, hormati dan nyatakan penghormatan kepada dia. Dan puji Tuhan kepada keluarga, ya, sekali lagi kita bersama keluarga tentu bersyukur bahwa dengan nikmat Tuhan, ya, pada saat ini kita masih diperjumpakan dengan orang tua kita, ya, Bapak almarhum Solaibulo, kemudian almarhum Boy Duma dan Rombel Ayu almarhum, walaupun dalam keadaan seperti yang kita lihat. Tapi dengan kita seperti ini, ya, berkumpul seperti ini, menyatukan hati kita, keluarga menyatukan hati kita, mengambil kesepakatan tadi, itu adalah bagian dari cara kita mengimplementasikan penghormatan kita, ya, kasih sayang kita kepada orang tua kita. Dengan semua orang percaya, kita senantiasa mengaminkan dan mengakui di hadapan Tuhan akan iman kita. Saya mengajak kita untuk mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa
bahwa Engkau masih memungkinkan kami untuk boleh berjumpa dengan orang tua dan saudara-saudara kami walaupun dalam bentuk kerangka jenazah seperti ini. Tetapi ini adalah sebuah kesempatan bagi kami, bagi keluarga khususnya, untuk membuktikan kerinduan dan kasih sayang terhadap orang-orang yang mereka kasihi dan kami kasihi, bahkan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Arahkanlah seluruh hidupmu kepadanya dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di saat aku bimbang dan berputus asa, menatap hari-hari yang penuh misteri, resah dan gelisah membayangi hidupku ini. Tak pernah ku pahami dan tak ku mengerti, ada yang sanggup menolong dan memberi kekuatan. Tiada yang
dan memberi kekuatan. Tidak usah tengok belakang, Iman. Pakai kaca spion. Tidak usah tengok belakang, kaca spion. Tiada yang seperti dia, itulah Yesus Bawah. Tuhan. Di balik awan gelap adalah matahari, dan rembulan memancarkan sinarnya. Di balik pencobaan dan duka nestapa, hanya Yesus yang memberi sukacita. Kini ku bersyukur padamu atas anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar cintanya padaku, Ini kira coklat ini. ya Tuhan. Di sini kan? Sungguh ajaib dan mulia kasih-Mu dalam hidupku. Sungguh ajaib dan mulia kasih-Mu dalam Selamat tahun Bapak. Saya yang berperan ini. Ya, Saya pemeran kemari utamanya sedikit ini. kemari supaya ya. Saudara, Pak Keromema ini. Si Pigo di bawah, Tio di bawah itu suruh ambil aku 2 dos. Ya. Nampaklah bagi mata iman rumah Bapa di sorga bagi orang yang sudah Kiranya Allah Bapa kita di surga telah memanggil orang tua kekasih kita dan saudara-saudara kekasih kita, Bapak Solai Bulo, Bapak Muiduma, dan Bapak Romelayuk dari dunia ini. Maka sekarang jenazah mereka akan tempat ini dengan pengharapan kepada Tuhan lewat firman-Nya, bahwa orang-orang akan suara anak Allah dan mereka yang mendengar akan hidup. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan hidup." Firman-Nya mengatakan bahwa ketika bunyi sangkakala terdengar, maka orang-orang yang mendengar suara itu akan dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, dalam pengharapan iman, kita memakamkan jenazah kekasih-kekasih kita di sini, di tempat yang telah disiapkan oleh keluarga, dengan keyakinan bahwa di tempat inilah mereka akan istirahat dari segala jerih lelah mereka, sambil menunggu kedatangan kedua kalinya untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang hidup dan mati dalam iman kepadanya, akan meneguhkan dan menghiburkan segenap keluarga dan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami bersyukur bahwa Engkau boleh menyertai kami dari rumah hingga tiba di tempat ini mengantar kerangka jenazah kekasih-kekasih kami yang saat ini akan dimakamkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan tunjuk berkat dan pimpinan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua. Kami akan memakamkan mereka di sini sebagai tempat di mana mereka akan menantikan kebangkitan dari Tuhan sendiri. Tuhan sertai dan berkati semuanya ini. Biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya boleh selesai dengan baik. Dan dalam semua ini nama Tuhan dimuliakan. Tuhan tetap kuatkan kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya, khususnya bagi segenap rumpun keluarga. Terima kasih Bapa. Di doa kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kerja tetap ku rasakannya. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selesai dan selanjutnya kita akan menutup umur ini dan dengan memasukkan jenazah ke dalam liang kubur. Dan dengan demikian terima kasih atas perhatian kita semua dan atas kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih dan Insya Allah manusia.